Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Jumpa kembali, semoga semakin menyenangkan. Izin berbagi untuk refreshment ya, menyegarkan kembali semangat teman-teman ya, terutama teman-teman kreator yang masih muda, dalam arti usianya di bawah saya. Ayo kita sama-sama mempertebal mental. Yang kedua, bagaimana sih mengukur pertumbuhan channel kita yang masih kecil? Jangan sampai kita salah ukur. Pada video-video sebelumnya yang telah di-share, channel ini senantiasa berbagi tips mengembangkan channel dengan mengacu data analitik ya. Di-share juga di sebelumnya bahwa pengembangan channel bisa dari sisi pendekatan, feeling maupun logika. Channel di YouTube itu ibarat kata bisa gunakan pendekatan tempat ya. Untuk lebih spesifik bisa berupa tempat belanja, tempat makan, tempat rekreasi, tempat berkebun, tempat apapun ya. Jadi mari kita kerucutkan sebuah warung ya. Entah itu warung makan atau warung belanja untuk channel-channel kecil. Logikanya begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk channel-channel besar yaitu sebuah restoran atau supermarket. Izin saya gunakan perumpamaannya seperti itu ya teman-teman, agar mudah dicerna, harapannya begitu. Pendekatan logika ini teman-teman ya terkait dengan masalah kompetisi, persaingan atau berkompetisi dengan channel besar yang satu tema maupun channel setara yang satu tema. Kita pahamkan ya, sebenarnya kalau kita bicara barang dagangan yang ada di warung belanja maupun yang ada di supermarket, itu barang dagangannya kan sebagian besar jenisnya sama. Itu dari sisi barang dagangan. Demikian juga ketika barang dagangan ada di warung belanja yang satu dengan barang dagangan yang ada di warung belanja lainnya. Ini yang satu yang setara ya. Itu kan sebenarnya barang dagangannya juga sama. Terus apa yang membedakan? Salah satu yang membedakan barangkali satu adalah cara pelayanannya. Berikutnya lagi adalah penampilan dari warung ya kan. Misalnya bersih dan sebagainya. Nah ini konteksnya dengan thumbnail ya kan. Kemudian ketersediaan daripada barang ya atau stock availability ya. Barangnya lengkap atau tidak. Itu termasuk pada isi konten. Oke, ini kalau kita mau mengerucut lebih dalam ya. Sebenarnya banyak sekali gitu instrumen-instrumen itu gitu. Namun saya sampaikan yang poin-poinnya saja ya, yang terkait dengan channel kecil. Nah, ketika kita mengukur channel kita yang masih kecil, jangan sampai mengukurnya atau membandingkannya dengan channel yang besar. Dari sisi perbedaan, tentunya kita sudah terbayang ya. Tentunya kita sudah dapat inspirasi masing-masing perbedaan. Bagaimana sih perbedaan antara warung belanja dengan supermarket? Bagaimana perbedaan antara warung makan dengan restoran? Digali dengan sebaik-baiknya dari berbagai sisi. Contohnya misalnya ya, ketika warung belanja itu jelas pembelinya berbeda dengan supermarket. Demikian juga warung makan, pembelinya itu jelas berbeda dengan restoran. Pembeli ini adalah penonton. Dari sisi promosi ya, dari sisi promosi juga berbeda ya, atau secara keseluruhan dari sisi operasional ya, biaya operasional juga berbeda ya. Kalau warung makan atau warung belanja biaya operasional relatif kecil, sedangkan restoran maupun supermarket biaya operasionalnya besar.
termasuk biaya operasional untuk promosi, untuk mempercantik tempat. Meskipun kita channel kecil, kita berpikir seperti itu teman-teman ya, untuk mengembangkan channel kecil kita ya. Bagaimana agar pembeli tertarik datang. Setelah pembeli datang melihat barang-barangnya, terus tertarik untuk membeli. Dan seterusnya, pembeli terus berdatangan melakukan hal yang sama. Nah, coba dikembangkan seperti itu. Sekarang bagaimana caranya mengembangkan seperti itu? Kita lihat kemampuan yang ada pada diri kita ya, kelebihan yang ada pada diri kita sendiri sebagai kreator ya teman-teman. Kalau kita mampu memberikan pelayanan yang baik, fokus saja memberikan pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik itu apa? Ya kita merespon komentar dengan baik. Itu salah satu memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita mampu meningkatkan penampilan warung kita, meningkatkan penampilan toko kita, kios kita, ya toh, agar menarik penonton, itu ada di thumbnail, ya toh. Kalau kita ingin menyediakan barang-barang yang lengkap, itu masuk dalam isi atau konten tema video saat itu. Oke, selamat berkarya teman-teman. Jangan pernah putus asa. Terus saja berkarya, mengasah keterampilan. Go ahead.